Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat nanti pasti kita akan meninggal dunia. Tapi kapan, di mana, dan bagaimana itu akan terjadi, kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi saya ada pertanyaan untuk Anda. Dan itu sangat penting. Kalau seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin akan masuk surga? Apapun jawabannya, saya masih mempunyai pertanyaan yang kedua. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau untuk masuk ke dalam surgaku?" Apa jawaban Anda? Banyak orang yang berkata bahwa kita itu harus taat, rajin beramal, ataupun berbuat baik. Tetapi harus baik apakah kita? Saya punya kabar baik untuk Anda. Kabar baiknya adalah hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Seumpama kita mendapat hadiah, pastinya teman-teman pernah mendapat hadiah kan? Namun, apakah pada saat teman-teman mendapatkannya, teman-teman membayarnya? Nah, itu mah bukan hadiah, tapi beli. Hadiah ini juga gratis, tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Ini baru namanya upah. Sebenarnya hadiah itu gratis, cuma-cuma, tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Sama saja dengan surga. Surga itu gratis, cuma-cuma, tidak karena kita melakukan sesuatu perbuatan baik. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Nah, apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Yaitu dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah atau hukum Allah. Dosa dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, dosa yang kelihatan, contohnya mencuri, membunuh, dan menyontek. Yang kedua, dosa yang tidak kelihatan, contohnya iri hati, dendam, dan hawa nafsu. Yang ketiga adalah dosa yang sebenarnya kita tahu bahwa kita harus melakukan yang baik, namun kita tidak melakukannya. Contohnya, ibadah itu baik, berdoa itu baik, namun kita tetap mengabaikannya. Seandainya kita orang yang paling baik di dunia, dan dalam satu hari kita hanya melakukan 3 dosa. Jika kita rata-ratakan, dalam 1 bulan kita dapat melakukan 90 dosa. Dan jika kita kalikan dengan 12, yaitu 12 bulan dalam 1 tahun, kita dapat melakukan 1080 dosa. Teman-teman, kalian mau Tuhan memberikan kalian umur panjang sampai kapan? Seandainya kita hidup sampai umur 80 tahun. Nah, dalam 80 tahun itu, kita sudah membuat 80.000 dosa lebih. Jika kita dikategorikan dalam orang yang baik, apakah kita layak masuk surga? Tentu tidak. Karena di depan patokan Allah, kita sudah melakukan banyak dosa. Manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dulu saya pernah berpikir, dengan perbuatan baik, amal ibadah, serta ketaatan, saya bisa masuk surga. Tapi, sebaik apa? Karena tuntunan Allah adalah sempurna. Mungkin kita berpikir, kita harus baik apa ya untuk bisa masuk surga? Teman-teman, tuntutan Allah itu sempurna adanya. Mari kita ambil contoh dari 10 telur. 10 telur ini akan kita gunakan untuk pembuatan kue. Tapi salah satu dari 10 telur ini busuk. Kira-kira kita bisa menggunakan telur ini atau tidak? Tentu tidak ya teman-teman, karena telur ini dapat mencemari telur yang baik lainnya. Nah teman-teman, begitu juga kita di hadapan Allah. Satu dosa saja dapat mencemari perbuatan baik kita. Tapi Allah menyediakan solusi bagi kita. Mari kita lihat solusinya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Teman-teman setuju tidak kalau saya mengatakan Allah itu kasih dan adil? Tapi ada sebagian orang yang salah mengerti tentang sifat Allah. Teman-teman, Allah seringkali dianggap sebagai kakek yang baik. Sekalipun cucunya melakukan pelanggaran atau kesalahan, kakek tersebut tidak akan memarahi atau menghukum cucunya tersebut. Teman-teman, seringkali Allah dianggap sebagai kakek,
yang hanya mengasihi dan tidak menghukum, walaupun kita berdosa. Akhirnya kita menganggap kita tidak perlu takut untuk membuat dosa karena Allah mengasihi kita. Nah, teman-teman, pandangan tersebut salah. Karena pandangan tersebut hanya mengutamakan kasih dan bukan keadilan. Bahwa sebagian orang menganggap Allah itu sebagai polisi, yang dimana polisi akan menghukum masyarakatnya yang tidak taat akan aturan. Sama seperti juga Allah kita yang akan menghukum kita jika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, teman-teman. Sehingga sebagian orang takut dalam membuat kesalahan. Di sini teman-teman saya akan meluruskan, kalau kita membuat kesalahan, kita harus berbalik kepada Allah, malah bukan kita cari tempat pelampiasan yang lain. Di situ pemanya sebagian orang keliru, teman-teman, terhadap Allah yang akan menghukum orang-orang. Allah cuma ingin kita menjadi lebih baik, teman-teman. Allah itu cuma menegakkan keadilan seperti polisi yang dibilang polisi hanya mengikut undang-undang seperti itu, teman-teman. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Bagaimanakah keadilan Allah? Ada sebuah cerita seorang bapak yang baru saja di PHK dari kerjanya. Bapak ini membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian bapak ini merampok di salah satu bank dan ternyata terekam di CCTV. Dan bapak ini berkata, "Tolong bebaskan saya. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengembalikan semua uang yang telah saya curi dan tidak menggunakannya sepeser pun. Jadi mohon bebaskan saya." Jika hakim ini adil, apakah dia akan membebaskan bapak tersebut? Tentu tidak. Makna dari cerita ini, hakim di dunia saja akan menghukum orang yang bersalah. Apalagi Allah yang adalah hakim yang adil. Dia akan menghukum orang yang berdosa dan hukumannya adalah maut dan masuk neraka. Teman-teman, Allah adalah kasih. Allah sangat mengasihi kita yang berdosa. Tapi Allah juga adil. Setiap orang yang berdosa harus dihukum. Bagaimana kasih dan karunia Allah bisa bertemu? Jenderal Samila merupakan pemimpin kaum revolusioner di Rusia yang berusaha untuk menggulingkan kekaisaran Rusia pada saat itu. Nah, suatu saat Jenderal Samila menerima kabar dari para pasukannya bahwa persediaan makanan mereka telah dicuri. Nah, Jenderal Samila pun menjadi naik pitam karena persediaan makanan mereka telah menipis. Kemudian dicarilah siapa yang mencuri makanan tersebut. Dan setelah dicari, maka pelakunya ditemukan. Dan siapa pelakunya? Pelakunya adalah ibu dari Jenderal Samila sendiri. Di situ Jenderal Samila harus berpikir bagaimana menunjukkan rasa kasihnya dan keadilannya. Di mana sebelum itu ia telah mengeluarkan suatu perintah bahwa siapa yang telah mencuri pasokan makanan mereka akan dihukum dengan cambukan 50 kali di depan umum. Maka dari itu, Jenderal Samila menunjukkan rasa kasih terhadap ibunya, tetapi juga keadilannya. Dengan cara apa? Dengan cara ia mengorbankan dirinya sendiri untuk dicambuk di depan umum. Seperti itulah kasih Allah kepada kita. Ia menunjukkan kasih dan juga keadilannya lewat kematian anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Demikian pula yang dilakukan Allah. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang Yesus lakukan? Berikut peragannya. Seandainya tangan kiri saya adalah manusia dan seandainya tangan kanan saya adalah Allah, Allah memberikan hidup kekal sebagai anugerah kepada manusia. Tetapi ada yang menghalangi kita untuk menerimanya, dosa. Seandainya buku ini merupakan buku catatan dosa, buku ini menulis setiap dosa-dosa manusia. Nah, manusia berdosa. Allah adalah kasih. Allah tidak mau menghukum manusia berdosa.
tetapi Allah juga adil. Ia harus menghukum manusia berdosa. Lalu, bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Teman-teman masih ingat kisah Jenderal Samila, bukan? Kasih dan keadilan dapat bertemu dalam sebuah pengorbanan. Nah, Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia lewat diri Yesus Kristus turun ke dunia dan menjadi sejajar dengan manusia. Sejajar bukan? Tetapi ada perbedaannya. Manusia berdosa, sedangkan Allah tidak berdosa. Allah sempurna. Nah, dosa manusia ini ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus yang tadinya tidak berdosa menjadi dosa supaya kita dapat dibenarkan. Yesus menjalani hukuman dosa di atas kayu salib, dan sebelum ia mati, ia berkata, "Sudah selesai." Itu artinya semua hukuman dosa yang harus kita jalani telah dijalaninya sekali untuk selama-lamanya. Yesus pun mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Di sorga, ia memberikan hidup kekal sebagai anugerah kepada kita manusia. Anugerah berupa hidup kekal hanya dapat diterima melalui iman. Iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya Anda ingin keluar, pastinya Anda mengunci pintu-pintu di rumah Anda dan membawa serangkaian kunci. Anggaplah ini serangkaian kunci rumah Anda. Jika Anda kembali, apakah kunci-kunci yang di serangkaian ini dapat digunakan untuk membuka pintu depan? Tentu tidak. Hanya ada satu kunci saja. Satu kunci yang benar itu adalah iman yang menyelamatkan. Bagaimana dengan kunci-kunci lainnya? Kunci-kunci lainnya yang mirip itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan, iman yang melompat dalam gelap. Artinya kita percaya tanpa tahu apa dan siapa yang kita percaya. Contohnya, kita berjalan dalam suatu tempat yang gelap yang belum pernah kita kunjungi, dan tiba-tiba ada suara yang berkata, "Lompat." Kita ikut lompat tanpa tahu siapa yang mengatakan dan bagaimana keadaan di depan, akhirnya masuk ke dalam jurang. Iman ini hanya ikut-ikutan, artinya percaya ikut-ikutan, beribadah ikut-ikutan, tanpa tahu apa atau siapa yang dia percaya. Ini tidak menyelamatkan. Iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju pada fakta sejarah tentang Yesus, tapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau bisa saya berikan ilustrasi itu seperti ini. Teman-teman tahu bukan dengan Joko Widodo? Pasti tahu ya. Kalau bisa saya tebak, teman-teman pasti tahu itu dari berita-berita dan juga informasi yang didapat dari media sosial dan juga diskusi-diskusi dengan teman sekitar. Apakah dengan semua informasi yang teman-teman dapat itu dapat menjadi cara untuk teman-teman bisa mengadakan pertemuan dengan Bapak Jokowi? Tentu tidak. Apa? Karena untuk memiliki akses untuk bertemu langsung dengan Jokowi, kita perlu hubungan intim atau hubungan pribadi terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan iman yang berdasarkan akal saja. Apabila kita hanya tahu dan setuju tentang fakta sejarah yang kita pahami dari akal kita, tapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, maka semuanya sia-sia. Iman yang sementara adalah iman yang dimana manusia mengandalkan Tuhan, namun hanya dalam konteks kebutuhan material secara fisik ataupun maupun psikis, seperti keluarga, kesehatan, umur panjang, kekayaan, uang, studi, pendidikan.
tentu kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan harus mengandalkan semuanya itu dan bergantung kepada Tuhan. Namun ada beberapa manusia yang memiliki iman yang sementara, tidak mengandalkan Tuhan dalam konteks keselamatan yang kekal. Malahan mereka mengandalkan kekuatan dan kebaikan mereka sendiri. Tentu kita tidak boleh seperti itu. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada seorang pria bernama Blondin yang bisa menyeberang melalui tali baja di atas air terjun dan Niagara. Dia dapat menyeberang ke seberang tanpa membawa beban. Kemudian dia berhasil juga kembali dengan membawa kereta dorong berisi pasir. Manajernya berseru kepada penonton, "Apakah saudara percaya kalau dia dapat menyeberang kembali dengan membawa seseorang di kereta dorong?" Lalu penonton berseru, "Ya, saya percaya." Lalu kata manajer, "Apakah ada relawan yang bersedia didorong dalam kereta itu?" Ternyata tidak ada yang bersedia. Akhirnya ada satu orang anak kecil yang sukarela membiarkan dirinya didorong oleh Blondin menyeberangi jembatan Niagara dan selamat. Semua orang percaya bahwa Blondin bisa mendorong seseorang dengan selamat sampai ke seberang, tetapi hanya satu yang bersedia mempercayakan dirinya sepenuhnya. Iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut atau menyetujui secara akal saja, tetapi kita juga harus betul-betul menyerahkan diri kita sepenuhnya, dipegang oleh Allah kita. Jadi, apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini? Jika ya, itu berarti kita mau. Yang pertama, menerima Yesus sang pemberi anugerah hidup kekal. Yang kedua, mengalihkan dari pengandalan diri kepada mengandalkan dan bergantung hanya kepada Yesus saja. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, yang artinya Ialah yang berkuasa dan mengontrol seluruh hidup kita. Dan yang keempat, bertobat, yang artinya berbalik dari kehidupan yang lama kita dan taat hanya kepada kehendak Yesus saja. Jika ini menjadi kerinduanmu, katakanlah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa. Bisa ikuti doa saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku saya berdosa. Saya tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus dan tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tapi mengandalkan Yesus yang telah mati di salib, membayar lunas dosa saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya ingin teman-teman membaca tentang apa yang telah dijanjikan oleh Kristus berkaitan dengan keputusan yang telah teman-teman ambil tadi. Terdapat dalam Yohanes 6 ayat 47, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Apa artinya? Artinya adalah Kristus berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa siapapun yang percaya kepadanya dengan iman yang menyelamatkan pasti akan masuk surga. Jadi, kita cukup percaya kepada Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal dan mendapatkan kepastian keselamatan. Namun, kita sebagai manusia masih saja sering berpikir bahwa jaminan keselamatan kita itu berdasar kepada seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan. Namun, seberapa lama dan seberapa kuat kita dapat
bertahan dalam kondisi ini, saya akan memberikan contohnya. Tangan kanan saya adalah tangan kanan saya adalah tangan Allah, dan seumpamanya tangan kiri saya adalah tangan manusia. Jika kita memegang tangan Tuhan tangannya selama 5 menit, kita pasti masih mampu. Namun jika sudah selama 1 jam, kita manusia pasti akan merasa lelah, dan tanpa sadar maupun sadar kita akan melepaskan dan kita akan terlepas dari pegangan kita dengan Tuhan. Nah, kondisi ini sama dengan kondisi iman kita. Iman kita sering menjadi lelah, lemah, dan rapuh, dan pegangan kita sering terlepas dari Tuhan. Nah, namun jika kita sudah percaya dengan Yesus, kita jaminan keselamatan kita akan berdasar kepada janji dan kesetiaan Tuhan yang bersifat kekal, bukan lagi berdasar terhadap kesetiaan manusia yang bersifat rapuh dan lemah. Karena sekali Tuhan memegang tangan kita, Ia tidak akan melepaskan kita untuk selama-lamanya. Hal ini sama seperti janjinya di dalam Yohanes 10 ayat 28, yaitu dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, Yesus memberikan hidup kekal kepada kita yang telah percaya kepadanya, dan kita tentunya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi, jika saya menanyakan pertanyaan, jika seumpama Anda teman-teman meninggal pada hari ini, apakah teman-teman pasti yakin pasti masuk surga? Dan kedua, apa yang menjadi alasan kita jika Allah menanyakan alasan mengapa kita layak masuk surga? Jawabannya adalah kita layak masuk surga karena kita telah dan kita sudah percaya kepada Yesus, kepada anaknya yang tunggal, dengan iman yang menyelamatkan. Dan apakah perbuatan baik itu diperlukan dan perlu dilakukan untuk masuk ke dalam surga atau untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah tidak perlu, karena perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan atau kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur untuk pekerjaan Yesus yang sempurna ya. Selamat datang di dalam keluarga Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya dalam namanya Yesus. Status kita sekarang adalah anak Allah, yang artinya kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita anak Allah selama di dunia ini kita masih bisa berbuat dosa. Tapi itu bukan berarti bahwa keselamatan kita akan hilang. Sebab pada waktu kita berbuat dosa, kita masih dalam status anak Allah. Tapi itu bukan berarti bahwa kita bisa berbuat dosa dengan seenaknya. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengajak orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal
Sebaliknya, Tuhan mau setelah kita mendapat hidup kekal secara cuma-cuma yang terdapat di Efesus 2 ayat 8-9. Hidup kita dapat memuliakannya yang terdapat di Matius 5 ayat 16. Kita melakukan pekerjaan atau perbuatan baik bukan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur kita padanya dan sebagai buah dari keselamatan kita. Mulailah membaca Alkitab dari Injil Yohanes, 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berdoalah dan berbicaralah kepada Allah. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Beribadah secara teratur di gereja yang mengajarkan Alkitab dan memuliakan Yesus Kristus. Bersekutulah dengan sama orang Kristen yang akan menolong Anda bertumbuh di dalam iman. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu, mereka dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 yang berbunyi, kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dengan itu, mari bersaksilah kepada orang lain bagaimana Anda memperoleh hidup yang kekal yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan cara membacakan buku ini kepada orang lain. Hai guys, sekarang kamu telah mengetahui dengan pasti kan? Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tapi di dalam Kristuslah ada kepastian. Kita tahu bahwa jaminan hidup kita bukanlah pada ketaatan dan kesetiaan kita yang rapuh. Berita yang paling berharga menceritakan tentang pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita yang berdosa bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dengan iman yang menyelamatkan, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kamu telah mendengar berita ini, maka tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak menceritakannya. Bagikanlah dengan cuma-cuma, karena kamu telah mendapatkannya dengan cuma-cuma. Ingatlah, untukku kepastian, maka untukmu kubagikan. Sahabat muda, datanglah kepada Kristus. Dan kamu harus pergi untuk Kristus. Come to Christ, go for Christ. Ingatlah selalu juga bahwa perbuatan baik adalah baik. Kita harus berbuat baik selama di dunia ini. Tapi motivasi berbuat baik bukan untuk syarat masuk surga, tapi karena kita sudah mendapatkan surga sebagai hadiah gratis, maka kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup kekal atau surga. Tuhan mengasihimu. Kalau kamu merasa ini adalah hal yang sangat berharga, bagikanlah kepada orang lain, karena di luar sana masih banyak orang yang belum punya kepastian.